Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Mulya Samadi dengan NIM 2214-23038. Kelas A semester 3. Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik. Yang pertama, pengertian pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sosiologi politik merupakan disiplin yang mengkaji hubungan antara masyarakat dan politik dengan penekanan pada konteks sosial dalam membentuk kebijakan dan proses politik dalam rekrutmen politik. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana elemen-elemen sosial, budaya, dan struktur kekuasaan mempengaruhi pemilihan individu untuk posisi kepemimpinan. Melalui lensa sosiologi politik, kita dapat memahami bahwa rekrutmen bukan hanya sekedar proses administratif, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks. Yang kedua adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses pemilihan individu untuk mengisi jabatan politik baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari pencarian calon, penilaian kualifikasi hingga penggalangan dukungan masyarakat. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa rekrutmen tidak terjadi dalam vakum. Berbagai faktor eksternal dan internal berperan dalam menentukan siapa yang terpilih untuk maju sebagai kandidat. Yang ketiga yaitu konteks sosial. Konteks sosial yang meliputi latar belakang ekonomi, kelas sosial, dan norma budaya sangat mempengaruhi proses rekrutmen. Rekrutmen politik misalnya dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial yang tajam, individu dari kelas atas seringkali lebih mendapatkan dukungan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas bawah. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang dipandang layak untuk menjadi seorang keempat adalah identitas sosial. Identitas sosial termasuk aspek-aspek seperti ras, gender, dan etnisitas memainkan peran penting dalam proses rekrutmen. Calon dari kelompok minoritas atau perempuan seringkali menghadapi tantangan tambahan dalam mendapatkan dukungan. Misalnya dalam masyarakat patriarkal, seorang calon perempuan mungkin harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan pemilih tentang kemampuannya dalam memimpin. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik yang perlu diatasi. Yang kelima, jaringan sosial. Jaringan sosial adalah elemen kunci yang berpengaruh dalam rekrutmen politik. Individu yang memiliki koneksi kuat dalam komunitas atau jaringan politik tertentu cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan dukungan. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk mendapatkan informasi, tetapi juga sebagai platform untuk membangun reputasi. Misalnya, seorang calon yang dikenal oleh tokoh masyarakat atau pemimpin lokal akan lebih mudah mendapatkan dukungan
sosial dan politik. Yang keenam yaitu pengaruh institusi. Institusi politik termasuk partai politik dan organisasi masyarakat sipil memiliki dampak signifikan terhadap proses rekrutmen, struktur dan aturan dalam institusi. Ini dapat menentukan siapa yang memiliki peluang untuk terlibat dalam politik. Sebagai contoh, jika sebuah partai politik memiliki tradisi tertentu dalam memilih pemimpin dari kalangan tertentu, hal ini dapat membatasi keragaman dalam pemilihan kandidat, sehingga mengurangi peluang bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk terlibat. Yang ketujuh yaitu mobilisasi sosial. Mobilisasi sosial memiliki peranan penting dalam menciptakan pemimpin baru dan mengubah langkah politik ketika kelompok masyarakat terorganisir untuk memperjuangkan isu tertentu. Individu yang aktif dalam gerakan tersebut seringkali diangkat sebagai calon pemimpin, misalnya gerakan sosial yang menentukan keadilan sosial atau lingkungan dapat menghasilkan calon yang mewakili kepentingan masyarakat yang terpinggirkan. Jadi mobilisasi ini tidak hanya meningkatkan keterwakilan, tetapi juga dapat mempengaruhi agenda politik. Yang kedelapan yaitu media dan representasi. Media dan representasi. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang krusial dalam membentuk opini publik tentang calon pemimpin. Liputan media yang positif dapat meningkatkan citra calon, sementara liputan negatif dapat merugikan dukungan yang diterima. Misalnya, seorang calon yang berhasil mendapatkan perhatian di media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan peluang mereka untuk terpilih. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif sangat penting bagi calon dalam proses rekrutmen. Yang kesembilan yaitu tantangan dan hambatan. Tentang dalam rekrutmen politik seringkali berkaitan dengan ketidakadilan struktur dan bisa yang ada dalam masyarakat. Calon dari kelompok minoritas, perempuan atau mereka dengan disabilitas seringkali menghadapi rintangan hambatan yang menghalangi mereka mendapatkan dukungan yang setara, misalnya stereotip tertentu dapat menciptakan persepsi negatif tentang kemampuan mereka sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam proses politik. Yang ke-10 yaitu kesadaran kultural. Kesadaran kultural juga sangat memengaruhi rekrutmen politik. Nilai dan norma dalam masyarakat dapat menciptakan preferensi tertentu terhadap jenis pemimpin. Dalam berperan budaya, misalnya pemimpin yang lebih tua atau yang memiliki pengalaman lebih dihormati. Sementara di budaya lain, inovasi dan keberanian mungkin lebih dihargai. Memahami dinamika ini penting untuk merancang strategi yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat dan menciptakan dukungan yang luas. Yang ke-11 yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam proses rekrutmen. Keterlibatan warga dalam organisasi lokal, forum diskusi, dan kegiatan komunitas dapat memperluas basis dukungan calon. Misalnya, calon yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan dikenal oleh warga setempat
cenderung memiliki peluang lebih baik untuk terpilih. Dengan demikian, meningkatkan partisipasi politik dapat menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ke-12, pengaruh global. Di era globalisasi, pengaruh luar juga dapat memengaruhi rekrutmen politik di suatu negara. Ide-ide dan praktik dari negara lain dapat mempengaruhi bagaimana proses rekrutmen dilakukan. Misalnya praktik demokratis yang berhasil di negara lain dapat diadopsi. Sementara pengaruh asing dalam kebijakan politik dapat menciptakan tantangan baru bagi calon pemimpin lokal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks global dalam analisis rekrutmen politik. 13 yaitu evaluasi proses rekrutmen. Evaluasi proses rekrutmen sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem. Proses ini dapat melibatkan survei dan analisis dan data untuk memahami bagaimana calon dipilih oleh bagaimana masyarakat merespon mereka. Misalnya setelah pemilu, analisis tentang siapa yang terpilih dan mengapa dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan proses di masa depan. Dengan evaluasi yang tepat, sistem rekrutmen dapat diperbaiki untuk menjadi lebih inklusif dan adil. Yang ke-14 yaitu peran pendidikan politik di masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang proses rekrutmen. Program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan politik dalam memotivasi lebih banyak individu untuk terlibat dalam politik. Misalnya, mendidik generasi muda tentang pentingnya suara mereka dapat menciptakan pemilih yang lebih aktif dan terinformasi di masa depan. Pendidikan yang baik dapat membentuk pemimpin yang lebih kompeten dan responsif terhadap masyarakat. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pendekatan sosiologi politik memberikan wawasan mendalam tentang dinamika rekrutmen politik dengan memahami interaksi antara faktor sosial, budaya, dan kekuasaan. Kita dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, dan dalam proses rekrutmen, kesadaran akan faktor-faktor ini penting untuk menciptakan sistem politik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif, kita dapat meningkatkan representasi dan partisipasi dari berbagai kelompok, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintah yang lebih mewakili kepentingan seluruh warga negara. Baik, itulah materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.